Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyenangkan anaknya sendiri,
tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Anak Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam bagi saudara ada hidup yang kekal. Saudara ada hidup yang kekal. Amin. Judul khotbah hari ini adalah orang berdosa, orang benar, dan saksi. Bacaan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 39. Sebagai pengantar, bacaan kita hari ini cukup panjang kan? Membacanya saja tidak mudah, apalagi menghafalkannya. Namun saya percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan Kristus dan pertolongan Roh Kudus, kita semua menjadi bisa, pasti bisa. Pada hari Minggu, tanggal 25 Mei mendatang akan diadakan Festival Hafalan Ayat Alkitab untuk seluruh jemaat. Dan bagian yang akan dihafalkan adalah Roma pasal 8 yang hari ini telah kita baca bersama. Bagi jemaat Indonesia, saudara boleh menghafalkannya dalam bahasa Indonesia. Roma pasal 8 adalah salah satu bagian yang paling dicintai oleh banyak teolog. Charles Hodge, seorang teolog reform terkenal dari Amerika, menyebut pasal ini sebagai bagian yang paling mulia dan agung dari seluruh Alkitab. Sementara itu, John Stott, teolog Injili dari Inggris, menyebut pasal ini sebagai pasal yang menyatakan kemenangan dalam kehidupan orang Kristen. Karena memang dalam pasal ini dinyatakan dengan sangat kuat tentang kemerdekaan dalam roh, pengharapan, kasih, dan kemenangan. Tidak heran jika Roma pasal 8 juga mendapat julukan seperti pasal Roh Kudus, tangga menuju surga, dan deklarasi keyakinan orang Kristen. Saya berdoa agar semua anggota kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon ketika menghafalkan firman Injil yang begitu berharga ini semakin menumbuhkan identitasnya di dalam Kristus, menjalani kehidupan dengan keyakinan, sukacita, kasih, dan pengharapan. Mengalami pertolongan nyata dari Roh Kudus yang memimpin kita serta hidup sebagai saksi yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang tak dapat diperpisahkan oleh apapun dan siapapun dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pokok bahasan yang pertama adalah dari orang berdosa menjadi orang benar. Dalam ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saat ini banyak orang Kristen cenderung memahami konsep keselamatan secara terlalu sempit. Keselamatan sering dipahami hanya sebagai pengampunan dosa atau sebagai jaminan masuk surga dan tidak masuk neraka setelah mati. Banyak orang juga mengartikan pengampunan dosa hanya sebatas perbuatan seperti menipu orang lain, membenci, memukul, mencuri barang, tamak, atau memiliki niat jahat. Semua itu hanyalah perkara daging karena mereka tidak mengenal dunia rohani.
Namun, keselamatan menurut Alkitab bukan sekedar pengampunan dosa, melainkan pemindahan ke dalam kerajaan maut. Dalam Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Keselamatan adalah perubahan pemilik dalam hidup kita. Kita yang sebelumnya terpisah dari Allah, kini kembali kepadanya, kembali berbalik kepadanya melalui Yesus Kristus. Dulu, pemilik kita adalah iblis dan setan. Kita yang telah sepenuhnya jatuh dalam dosa karena meninggalkan Tuhan, tidak mungkin bisa membebaskan diri kita sendiri dari tangan setan, cengkeraman setan. Kekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan mampu melepaskan diri. Bahkan jika kita ingin kembali kepada Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa kembali. Itulah sebabnya Allah sendiri datang kepada kita. Itu adalah kasih karunia. Allah datang untuk menyelamatkan kita yang telah meninggalkan Tuhan dan yang sedang hidup dalam dosa sebagai budak setan. Setan telah menjadi bapakku. Ia yang menguasai hidupku. Ia mengurungku, mengikatku dan mengendalikan hidupku. Karena itulah Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan setan. Melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan agar kita dapat kembali hidup bersama Tuhan. Upah dosa adalah maut, karena itu Yesus mati di kayu salib sebagai pengganti diriku. Namun karena Yesus tidak berdosa, ia bangkit mengalahkan kuasa maut dan kuasa setan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Roh jahat, iblis, dan kuasa kegelapan yang dahulu berkuasa sebagai tuan dalam diriku telah diusir. Dan sekarang Roh Kudus diam di dalam kita. Itulah yang disebut keselamatan. Itulah yang disebut kemerdekaan. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan setan, dari kutuk, dari kebinasaan, dari kuasa setan dan kuasa maut dan kuasa dosa. Roh Allah yaitu Roh Kudus kini tinggal bersama kita. Kita telah menerima hidup yang kekal sebagai anak-anak Allah. Hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus yang adalah roh yang memberi hidup, kini bekerja di dalam kita, membebaskan kita sepenuhnya dari kuasa dosa yang dahulu menawan kita dalam bayang-bayang maut, dan memulihkan hubungan kita yang telah terpisah dari Allah. Dalam ayat 33 sampai dengan 34, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya berdoa agar semua anggota kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon senantiasa menikmati hidup yang sejati, kebebasan sejati, dan kebahagiaan sejati di dalam Kristus Yesus, dan tidak pernah lagi mengenakan kuk perbudakan. Hiduplah sebagai orang yang menikmati status mulia sebagai anak-anak Allah yang dapat memanggilnya Bapa, Allah Bapa. Kiranya saudara hidup sebagai saksi Kristus yang memasuk dan menduduki tanah yang telah dijanjikan Allah bagi umat-Nya. Pokok bahasan yang pertama adalah dari orang benar menjadi saksi. Dalam ayat 14 sampai dengan 17, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sekarang kita bukan lagi orang berdosa maupun budak setan. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris Allah, dan saksi-saksi Allah. Kita yang telah dibenarkan oleh Allah telah menerima karunia Roh Kudus. Karena itu kita tidak lagi hidup mengikuti dosa dan hawa nafsu kedagingan, melainkan hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Allah berarti kita lelah, tunduk, dan taat kepadanya dan mengikuti kemanapun Dia menuntun kita. Sikap ini adalah hidup yang tidak mendukakan Roh Kudus yang adalah pribadi dan merupakan gaya hidup yang layak bagi orang-orang yang datang kepada Allah. Kita tidak lagi dikuasai oleh emosi dan keinginan kedagingan seperti kebencian, dendam, ketamakan, tipu daya, amarah, kenajisan, kebohongan, dan kemunafikan. Sebaliknya ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah-buah roh yang indah, kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, keremah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kita semua yang telah menjadi orang percaya telah menerima Roh Kudus sebagai roh yang menjadikan kita anak Allah. Kita yang dahulu adalah orang berdosa yang seharusnya binasa, sekarang telah menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Status sebagai anak Allah ini bukan karena kerayakan atau hak kita, tetapi karena anugerah Allah senantiasa semata. Dan kita yang telah menjadi anak Allah karena anugerah ini akan bersaksi kepada orang lain dengan penuh syukur dan sukacita. Bahkan jika kita tidak menyatakan kesaksian itu dengan kata-kata, buah roh yang tampak dalam hidup kita akan secara alami menyatakan bahwa kita adalah milik Allah. Seluruh hidup kita menjadi kesaksian yang hidup. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib adalah kuasa dan kebenaran yang hidup, terus bekerja di dalam diri kita sampai hari ini. Melalui hidup kita, setiap orang yang kita temui akan mengakui dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang memuliakan Bapa dan menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam ayat 10 sampai dengan 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menjadi saksi yang dipakai Tuhan, sehingga melalui satu orang, melalui diri saudara, keluarga dipulihkan, tempat kerja dipulihkan, dan bahkan bangsa dan suku bangsa dibangkitkan kembali oleh kuasa Injil. Sebagai kesimpulan, Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 menyatakan dengan tegas tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang sanggup menghidupkan tubuh yang fana. Roh yang menjadikan kita anak Allah membuat kita memanggil Allah sebagai Aba Bapa. Penolong yang menolong kita dalam kelemahan kita, dan kasih karunia Allah yang telah memilih, memanggil, dan membenarkan dan memuliakan umat-Nya. Semua itu ditekankan oleh Rasul Paulus dalam satu kebenaran besar. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah ada di pihak kita. Allah yang membenarkan kita adalah pribadi yang sama yang menyerahkan anaknya bagi kita.
Dialah penguasa seluruh alam, raja segala raja, dan Ia bersama kita. Karena itu siapakah yang melawan kita? Kita ini prajurit Kristus yang baik, alat kebenaran Allah di tengah dunia yang gelap. Namun peperangan ini bukan taman jaminan. Ini adalah pertempuran yang sudah dijamin menang. Yesus Kristus telah menghancurkan kuasa maut, dosa, dan setan di atas salib, dan Ia membuktikan kemenangannya lewat membangkitkannya. Tuhan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati adalah Bapa kita. Kita adalah miliknya yang dikasihi dengan kasih yang tak terpisahkan. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggilnya menurut rencananya yang kekal. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup sebagai orang Kristen sejati yang menjadi saksi Injil bagi orang Indonesia yang berada di Korea dan diutus untuk memulihkan bangsa dari Sabang sampai ke Merauke, memberitakan Injil dengan kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami yang dahulu orang berdosa dan menjadikan kami anak-anak-Mu melalui Injil Kristus yang agung. Terima kasih karena melalui salib Kristus Engkau membenarkan kami dan sekarang Engkau mengutus kami hidup sebagai saksi-saksi-Mu. Terima kasih karena ketika kami masih hidup dalam dosa, di bawah kuasa maut dan setan, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk mati menggantikan kami. Dan melalui darahnya Engkau menyelamatkan kami. Sekarang kami adalah anak-anak Allah, orang-orang benar, ahli waris kerajaan dan saksi Kristus. Tolong kami ya Bapa, agar kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu setiap hari. Jangan biarkan kami ditarik oleh keinginan daging atau suara dunia, tetapi mampukan kami untuk berjalan dalam Roh dan menghasilkan buah Roh. Kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dalam kasih karunia salib dan kuasa kebangkitan, jadikan kami saksi-saksi sejati yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas kehidupan yang kekal yang telah Kau berikan kepada kami, dan karena Engkau yang telah bangkit kini hidup dan menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Raja segala Raja, Yesus Kristus yang hidup. Amin.